Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PR Matematika. Sebelum masuk ke materi, silahkan untuk teman-teman PR Matematika like jika teman-teman menyukai video PR Matematika dan penjelasannya ini mudah dipahami. Subscribe dan bunyikan lonceng untuk mengikuti video PR Matematika berikutnya. Share dan bagikan jika dirasa video ini bermanfaat untuk orang lain, dan isi saja komentar jika teman-teman PR Matematika ingin menyampaikan sesuatu kepada tim kreator PR Matematika. Oke, teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak, kali ini PR Matematika akan membahas mengenai logaritma. Ada yang sudah tahu logaritma itu apa? Logaritma merupakan inverse dari sebuah eksponen. Ya, eksponen itu masih ingat? Eksponen apa? Iya, eksponen adalah bilangan berpangkat. Nah, untuk logaritma ini bentuk umumnya seperti ini. A pangkat C sama dengan B. Maka ya, A log B sama dengan C. Nah, jadi kalau kita perhatikan teman-teman, ini A ini adalah bilangan pokok logaritma ya, bilangan basis ya. Nah, ini B ini bilangan numerus ya. Jadi kalau di dalam bentuk pangkat, ini A tetap ya ke sini, B ini hasil. Nah, tuh jadi tinggal dibalik saja ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Namun dengan catatan A ini harus lebih dari 0 dan A juga tidak boleh angka 1. Nah, kemudian B adalah bilangan positif. Nah, ini lebih besar dari 0 ini, teman-teman, positif ya. Oke, untuk keterangannya seperti ini teman-teman. A itu adalah bilangan pokok logaritma atau bilangan basis ini. Ya, kemudian B adalah bilangan numerus ini. Kemudian yang C adalah hasil dari logaritma tersebut ya. Oke, teman-teman, lanjut, kita mencoba merubah eksponen menjadi bentuk logaritma ya. Ini eksponen dan ini bentuk logaritma. Nah, oke, seperti ini. Misalnya 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, kita rubah ya bentuk eksponen ini menjadi bentuk logaritma. Sehingga dalam bentuk logaritma 2 log 16 sama dengan 4. Ya, jadi untuk hasil dari eksponen ini ditaruh di sini teman-teman ya. Barangkali ada tugas untuk merubah bilangan eksponen menjadi bentuk logaritma ya. Ini seperti ini contohnya. Ya. Kemudian nomor 2, misalkan pangkatnya negatif. 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1/9. Nah, bentuk logaritmanya adalah 3 log 1/9 sama dengan negatif 2. Oke. Cukup mudah ya teman-temannya untuk merubah bilangan eksponen menjadi bentuk logaritma. Oke, misalkan 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, berarti 10 log 1000 sama dengan 3. Tapi yang perlu diperhatikan teman-teman, jika bilangan pokok logaritmanya atau bilangan basisnya 10 itu tidak mesti ditulis ya. Cukup ditulis log 1000 adalah 3. Jadi cukup seperti itu. Kalau ininya 10 ya, sebenarnya bukan jangan ditulis, itu boleh tidak ditulis. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman menemukan soal di sini tidak ada angkanya, berarti itu adalah angka 10 ya, karena sifatnya boleh tidak ditulis. Oke. Mungkin kita lanjut ke sifat-sifat dari logaritma teman-teman. Sifat-sifat logaritma itu ada 10 ya. Sekali lagi, sifat-sifat logaritma itu ada 10. Yang pertama adalah P logaritma A dikali B, maka kali ini menjadi penjumlahan. Nah, kemudian yang sifat yang kedua ini A dibagi B maka menjadi pengurangan. Seperti itu teman-teman. Nah, misalkan P logaritma A pangkat N. Nah, N nya ini bisa pindah ke depan teman-teman. Jadi pangkatnya pindah ke depan. Nah, seperti ini itu ya. Nah, kemudian sifat yang keempat adalah A log B. Berarti sama saja dengan logaritma A dibagi logaritma B. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian sifat yang kelima 1 per A logaritma B
sama dengan B logaritma A. Jadi kayak semacam inversnya teman-teman ya. Kemudian sifat yang keenam adalah A pangkat N logaritma B pangkat M sama dengan, nah, M ini dibagi dengan N, pindah ke depan teman-teman, sehingga menjadi M per N A log B ya. Kemudian sifat yang ketujuh, A pangkat A log B, maka jawabannya tinggal B ya teman-teman. Sifat yang ke-8, P log 1 sama dengan 0. A log A sama dengan 1 untuk sifat yang ke-9, dan sifat yang ke-10 adalah P log A dikali A log B. Nah, ininya bisa dicoret-coret teman-teman. Ini coret, sehingga tinggal P dan B. Maka kesimpulannya untuk sifat yang ke-10 adalah P log B. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi seperti biasa, kita itu kalau melihat rumus itu lumayan pusing. Bagaimana kalau kita lanjut aja ke contoh soal ya. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan ada sebuah contoh bunyinya 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Ya, yang pertama kita kumpulkan dulu. Menurut sifat yang pertama adalah jika penjumlahan itu jadi perkalian. Di sini maka 24 dikali 3 nih teman-teman. Dan menurut sifat yang kedua yang tadi disebutkan dalam sifat-sifat itu jika dikurangi maka dibagi. Maka 2 dikali 3 dibagi 9. Maaf, 24 kali 3 dibagi 9 ya. Ini keterangannya saya kasih teman-teman ya. Kemudian 24 kali 3 itu berapa? 24 kali 3, 24 kali 3 adalah 72 ya. 72 dibagi 9 adalah 8. Maka di sini adalah 2 log 8. Oke. Paham ya teman-teman ya? Ini mah penyederhanaan. Jadi 8 ini sekali lagi asalnya dari 24 dikali 3 dibagi 9. Maka hasilnya 8. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, 8 ini adalah bisa diuraikan menjadi 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi ini penyederhanaan teman-teman ya. Nah, coba kita perhatikan teman-teman. Ada di sifat-sifat A log A sama A log A pangkat N sama dengan N dikali A log A. Itu sifat keberapa? Coba dibuka lagi ya. Itu adalah sifat yang ketiga. Maka dari sini 3-nya pangkatnya ke depan. Nah, maka 2 log 2. Nah, ini adalah merupakan sifat yang ketiga. Kemudian dalam sifat yang ke-9 ini dicoret 2A log A sama dengan 1. Maka 3-nya tetap 2 log 2 sama dengan 1 ya teman-teman. Maka 3 kali 1 adalah 3. Gampang kan teman-teman? Ya, gampang. Silahkan dicoba, barangkali ada persoalan mengenai logaritma, silahkan dicoba. Ini adalah contoh yang pertama. Misalkan ada lagi nih teman-teman. Untuk contohnya seperti ini. 2 dikali 2 log 8 ditambah 2 log akar 2 dikurangi 3 dikali log 1/4. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita sederhanakan dulu nih teman-teman. Ya, 2 tetap, 2 log 8, 8 adalah 2 pangkat 3. Kemudian 2 log 2 pangkat setengah ya, karena akar itu adalah pangkat setengah ya teman-teman, atau 1/2. Kemudian dikurangi 3 log 2 negatif 2. Nah, ini 4 ini adalah pangkat negatif 2 ya teman-teman. Jadi sambil dibuka-buka lagi di persamaan kuadratnya, bukan persamaan kuadrat, eksponen ya, bilangan berpangkat. Nah, diingat-ingat lagi. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, silakan dilihat lagi. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan dan hal-halnya tidak jelas, langsung aja diketik di kolom komentar. Lanjut. Nah, ini menjadi pangkat di sini teman-teman ya. 2 log 2 pangkat 3 dikali 2. 2 ini dari depan ya, menurut sifat yang ketiga ya. Nah, kebetulan ditambah 2 log 2, ini enggak ada angkanya depannya.
Jadi tetap 2 log 2 pangkat setengah ya. Kemudian dikurangi 2 log 2 pangkat negatif 2 dari sini. Nah, kemudian 3-nya jadi pangkat lagi. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, 3 dengan 2 ini kan dalam sifat bilangan berpangkat atau sifat-sifat eksponen kan dikalikan ya. Ini juga sama dikalikan. 3 kali 2 berapa? Iya, negatif 2 kali 3. Iya ya, ini 6 dan ininya negatif 6 ya. Maka hasilnya adalah 2 log 2 pangkat 6 ditambah 2 log 2 pangkat setengah dikurangi 2 log 2 pangkat negatif 6. Negatif 6 ini adalah negatif 2 dikali 3. Nah, seperti ini ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, lanjut. Maka lagi tambah menjadi kali, perkalian, pengurangan menjadi pembagian. Maka dapat dituliskan 2 log 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat setengah dibagi 2 pangkat negatif 6 ya. Ini adalah menurut sifat yang ke-1 untuk perkalian dan sifat yang kedua untuk pembagian. Jadi makanya sifat 1 dan 2. Nah, kemudian kita sejajarkan teman-teman, kebetulan angkanya sama nih, kedua semua, maka 2 log 2 pangkat 6 ditambah setengah dikurangi negatif 6 karena ini ditaruh di sini teman-teman, naik ya, jadinya pasti negatif dengan negatif ketemunya positif. Maka 2 log 2 pangkat 6 ditambah setengah, nah menjadi positif 6. Ini menurut sifat eksponen teman-teman. Jadi eksponen, bentuk akar, dan logaritma itu ya satu bab. Jadi sebenarnya masih bab yang kemarin. Oke. Next, lanjut. Nah, dijumlahkan teman-teman, 6 tambah setengah tambah 6 ini berapa? Betul, 12 setengah. Maka 2 log 2 pangkat 12 setengah. Oke, dalam sifat yang ketiga ya, kita kedepankan 12 setengah dikali 2 log 2 teman-teman tuh ya. 2 log 2 berapa? Kalau ininya sama angkanya A log A benar 1, maka ke bawahnya adalah tercoret 12 setengah dikali 1 ya. Maka menjadi, oh ini maaf ya teman-teman, ini sifat yang ke-9 ya, bukan yang ketiga ya. Mohon dikoreksi. Maka 12 setengah dikali 1 adalah 12 setengah. Nah, ini teman-teman jawabannya ya. Jadi sebenarnya matematika itu mudah ya. Nah, misalkan ada soal bentuk lain teman-teman. Jika diketahui log 3 sama dengan 0,4771. Log 5 sama dengan 0,6989. Nah, berapakah nilai dari log 45? Nah, cara penyelesaiannya seperti ini teman-teman. Log 45. 45 itu berapa kali berapa atau berapa kali berapa bagi berapa dari angka 3 dan angka 5 sehingga mendapatkan angka 45. Maka seperti ini teman-teman caranya. Sebenarnya mudah. Untuk 45 ini kita cari atau kita menggunakan pohon faktor ya. Nanti ketemunya angka berapa saja. Dibagi 2 nggak bisa, maka dibagi 3 sisa 15. Dibagi 3 sisa 5, berarti log 3 dikali 3 dikali 5. 3 kali 3 9. 9 kali 5 45. Jadi angka-angka ini didapatkan dari pohon faktor ya. Oke, maka ini perkalian menjadi penjumlahan, sehingga seperti ini teman-teman. Log 3 ditambah log 3 ditambah log 5 ya. Sehingga didapat log 3, masukkan angkanya 0,4771 ditambah 0,4771 ditambah 0,6989. Jadi angka di belakang 0 tidak boleh disebut ribuan. Jadi harusnya satu-satu ya, satuan-satuan. Jadi seperti itu. Maka hasilnya dari penjumlahan ini adalah 1,6531. Nah, mudah kan teman-teman?
mudah lah, matematika itu asik sebenarnya ya, hanya karena ada orang ngomong matematika susah sehingga sugesti dari orang yang ngomong itu masuk ke kepala kita ya. Masih mau lagi atau sudah nih teman-teman? Oke ya, itu saja penjelasan dari PR matematika. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mau belajar matematika, dan matematika itu asik ya kalau kita mau menerima materi itu. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam PR matematika.